Assalamualaikum, halo, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Sebelum mulai, saya doakan teman-teman semua diberikan rezeki yang berlimpah ruah, dikabulkan semua hajatnya, dilunaskan semua hutangnya, dan segera dipanggil ke Baitullah dengan cara terbaik dan fasilitas terbaik. Awal film kita melihat seorang wanita yang bernama Sarah sedang nongkrong bersama anaknya di taman bermain. Sarah adalah seorang janda, suaminya meninggal saat mereka berdua bertugas. Ketika melihat helikopter terbang di langit, tiba-tiba Sarah terlihat ketakutan dan mengingat peristiwa beberapa tahun yang lalu saat dia masih di militer. Tepat saat itu ada seorang pria yang tanpa sengaja menyenggolnya. Sarah pun langsung menghajar pria tersebut hingga hidungnya berdarah. 4 tahun berlalu, Sarah terlihat sedang latihan di kamarnya. Beberapa waktu kemudian, Sarah bersama putranya yang bernama Josh menuju kantor konsulat. Di dalam perjalanan, dia menerima pesan suara dari seorang jurnalis yang menginfokan bahwa dia sudah mengirimkan video terkait peristiwa naas yang terjadi di Afghanistan. Sarah langsung nonton video tersebut, namun setelah nonton dia tidak melihat Josh di sampingnya. Sarah panik dan berteriak-teriak mencari Josh. Untung saja Josh berada tidak jauh darinya. Josh? Josh? Setelah itu, Sarah melanjutkan perjalanan menuju kantor konsulat Jenderal Amerika Serikat. Setelah dilakukan pemeriksaan paspor oleh petugas, Sarah menyimpan ponsel dan beberapa barangnya di dalam loker sebelum masuk di pemeriksaan selanjutnya. Kali ini petugasnya dengan ramah menyapa Sarah dan Josh. How are you? Hey, how are you? Sie sind eingecheckt und das ist Ihre Wortberufe. Kedatangan Sarah dan Josh kemari untuk ngurus visa kerja di Amerika. Sarah mendapatkan nomor antri B93. Setelah menunggu selama 3 jam lebih, Josh mulai gelisah dan tidak bisa diam. Ketika mencoba menenangkan Josh, nomor antrian Sarah terlewat, sehingga dia harus menunggu lagi. Saat itu petugas menunjukkan tempat bermain anak-anak. Sarah pun membawa Josh ke ruang bermain itu, karena takut nomornya terlewat lagi. Sarah meninggalkan Josh bermain sendirian. Ketika tiba gilirannya, Sarah bergegas menjemput Josh, namun ketika tiba di ruang bermain tersebut, Sarah tidak melihat Josh. Dia berusaha mencari Josh di setiap sudut ruangan. Josh? Josh, das ist nicht lustig. Josh? Josh? Namun Josh tidak ditemukan. Sarah panik, dia langsung melapor petugas. Dia meminta petugas membuka pintu yang ada di sampingnya, namun petugas itu menolak, karena itu pintu darurat. Sarah pun meminta dia untuk memanggil atasannya. Tak lama kemudian atasannya yang bernama Eric dan petugas keamanan menemui Sarah. Sarah menceritakan kejadiannya. Eric dengan senang hati membantu Sarah untuk menemukan putranya. Setelah mencari Josh di ruangan yang terkunci itu, Sarah merasa bersalah karena telah meninggalkan Josh sendirian di ruang bermain. Eric meminta Sarah tidak menyalahkan diri sendiri, karena dia juga mempunyai seorang putri yang bernama Ailina. Jadi dia ngerti apa yang dirasakan Sarah. Eric pun meminta petugas keamanan untuk mencari Josh di setiap sudut ruangan. Namun Josh tetap saja belum ditemukan. Sarah curiga Josh pergi keluar gedung, namun Eric bilang tidak ada pintu keluar selain yang dijaga resepsionis. Namun Sarah bilang, tadi dia melihat 2 orang yang bertugas membawa tas lewat pintu belakang. Dia ingin Eric membukakan pintu itu, namun Eric menolak.
Tak lama kemudian petugas keamanan menghampiri Eric dan membicarakan sesuatu. Setelah itu Eric langsung mengajak Sarah ngobrol dengannya di ruangan. Di sana Eric menunjukkan biodata Sarah yang ternyata seorang anggota militer pasukan khusus yang pernah bertugas di Afghanistan. Di sini, petugas keamanan menunjukkan data absensi ketika masuk ke gedung konsulat. Di sana terlihat bahwa Sarah hanya masuk seorang diri. Data paspor juga yang terdata hanya atas nama Sarah. Tentu saja Sarah bilang ini omong kosong, karena tadi semua petugas juga melihat dirinya berjalan berdua dengan sang anak. Namun petugas keamanan itu bilang tadi dia tidak melihat Josh. Sarah marah, dia tidak percaya dan ingin melihat video rekaman CCTV sebagai bukti. Namun petugas itu tidak terima dianggap berbohong. Eric berusaha menenangkan Sarah. Sarah meminta izin untuk nelpon polisi Jerman. Namun pihak kepolisian Jerman tidak bisa membantu selama Sarah berada dalam kantor konsulat Amerika, karena ini di luar wilayah mereka. Sarah marah dan mencoba melarikan diri. Mit Ihnen unter der Sarah dianggap wanita stres, dan dia diminta menunggu di ruangan ini sampai polisi Jerman menjemputnya. Ketika sang petugas pergi meninggalkan Sarah sendirian, Sarah nelpon sang ibu, dia menceritakan apa yang telah terjadi. Namun sang ibu malah bilang, "Apakah kamu lupa minum obat?" Dia menganggap Sarah sudah halu, karena sejak tewasnya sang suami dulu, kondisi Sarah sudah tidak seperti biasanya. Tentu saja Sarah sedih, karena sang ibu juga tidak mempercayainya. Padahal 1000% Sarah yakin dia datang bersama Josh. Sarah kemudian berusaha keluar dari ruangan ini untuk mencari Josh, karena dia yakin Josh masih disembunyikan di dalam gedung ini. Josh? Ketika mencari di setiap ruangan, Sarah masuk ke dalam kamar tamu yang ada di bawah gedung. Ketika masuk kamar, Sarah langsung diserang oleh seorang wanita. Okay. English, Deutsch? Namun Sarah dengan mudah melumpuhkannya. Sarah bertanya kepada wanita itu, "Apakah kamu melihat seorang anak laki-laki?" Wanita itu bilang, "Tidak ada." Sarah kemudian cerita bahwa dirinya kehilangan anak di ruang bermain, dia sudah lapor ke pihak keamanan, namun mereka menyembunyikannya. Sarah yakin mereka terlibat. Sarah kemudian hendak pergi, namun wanita itu menahan Sarah dan bilang akan membantunya. Karena dia yakin Sarah butuh orang yang hafal tempat ini, karena dirinya sudah 2 bulan tinggal di gedung ini. Wanita itu akan membantu Sarah menemukan putranya apabila Sarah membantunya keluar dari tempat ini. Di tempat lain, Eric lapor kepada atasannya dan melihatkan latar belakang Sarah. Eric bilang bahwa Sarah tidak berbahaya. Eric menilai Sarah hanya mengalami sedikit gangguan jiwa. Jadi tidak perlu dilakukan tindakan secara berlebihan. Namun Eric tetap diminta mencari Sarah dalam diam. Di ruangan bawah, Sarah berkenalan dengan wanita yang menyerangnya itu. Wanita itu bernama Irina. Irina ahli di bidang komputer, dia terkurung di sini sebagai tahanan politik.
Karena mengetahui seluk-beluk ruangan ini, Sarah meminta Irina membawanya ke gudang. Di dalam perjalanan, Sarah melumpuhkan satu petugas keamanan dan mengambil kartu identitasnya. Hast du ihn umgebracht? Quatsch, hilf. Di sini Sarah merasa aneh, belum ada petugas yang berjaga-jaga, padahal aksinya harusnya sudah terlihat di CCTV. Ketika sampai di ruangan penjaga gudang, Sarah melihat jadwal truk ekspedisi yang keluar gedung 1 jam lagi. Selain itu, Sarah juga melihat lemari berlogo sama persis dengan pakaian orang yang membawa tas tadi. Dia membuka lemari tersebut dan melihat isi tas yang ternyata narkobom. Melihat itu, Sarah mengajak Irina kembali ke kamar. Padahal Irina harusnya keluar ikut truk ekspedisi. Irina marah, karena Sarah mengingkari janjinya untuk mengeluarkannya dari gedung ini. Namun situasi saat ini sudah berbeda, mereka tidak bisa keluar begitu saja sebelum menyelesaikan kasus ini. Irina bilang mungkin benar bahwa Josh tidak ada di gedung ini. Irina menilai, Sarah adalah seorang psikopat. Sarah kemudian menunjukkan mainan milik Josh yang tertinggal di ruangan bermain. Tak lama kemudian ada 2 orang pria yang masuk, dan langsung menyerang Irina. Untung saja Sarah berhasil melumpuhkan kedua pria tersebut. Ketika keluar kamar, Sarah dilumpuhkan menggunakan jarum suntik oleh Eric hingga tak sadarkan diri. Ketika siuman, Sarah sudah dalam keadaan terikat di atas ranjang. Dia dihampiri ketua konsulat dan Eric. Sarah menceritakan tentang anaknya yang hilang. Namun ketua bilang bahwa dia sudah mendapat telepon dari orang tua Sarah, yang memberitahu bahwa Sarah mengalami stres pasca trauma, jadi sering mengalami gejala psikotik dan delusi. Delusi adalah suatu kepercayaan yang kuat terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan atau bukti yang ada, dan tidak bisa dikoreksi meskipun sudah diberikan penjelasan logis atau fakta. Hal itu terjadi pasca tragedi di Afghanistan. Namun Sarah bilang itu tidak ada hubungannya. Di sini Sarah bilang dia mengenal wanita yang bernama Irina di ruang tamu. Namun Eric bilang bahwa mereka tidak punya tamu yang bernama Irina. Sarah ingin melihat video CCTV. Eric pun melihatkan video tersebut. Sejak masuk ke dalam gedung konsulat, Sarah hanya sendiri, tidak ada Josh bersamanya. Sarah tidak percaya dengan video yang dia lihat, karena dia yakin bahwa dia datang bersama Josh. Esok pagi, Irina datang melepas ikatan Sarah. Irina cerita bahwa dia kemarin diinterogasi pihak keamanan. Mereka menutupi semua yang telah terjadi. Sekarang Irina yakin ada yang tidak beres, dan dia yakin Sarah tidak gila. Melihat Irina, Sarah bertanya apakah ini nyata? Karena Eric bilang tidak ada yang bernama Irina. Ternyata benar, nama asli Irina adalah Kira. Waktu itu dia belum percaya dengan Sarah, makanya dia bohong. Kira berasal dari salah satu keluarga terkaya di Belarusia. Ayahnya telah dibunuh dan target selanjutnya dia. Oleh karena itu dia melarikan diri ke Amerika, namun terjebak di gedung konsulat ini. Namun Sarah masih belum percaya bahwa yang dilihatnya ini adalah nyata, karena di dalam video itu, Sarah bicara seorang diri. Akhirnya Kira membuktikannya. Setelah itu mereka berdua kabur melalui jendela dan sembunyi di ruang operator. Bist du dir sicher, dass es draußen besser ist? Ah, Mama. Ich wette, Donovan hängt damit drin. Great plan, Sarah.
Di sini mereka coba menghubungi pemilik tas yang berisi narkobong, dan ngobrol tentang rencana setelah berhasil keluar dari gedung ini. Kita berencana pergi ke Boston untuk menemui sang ibu. Sedangkan Sarah akan pergi ke Amerika bekerja di pusat pengamanan. Setelah pemilik narkobong itu membalas email, mereka janjian bertemu di kantin. Singkat cerita, ketika di kantin, Sarah minta untuk memberitahu di mana Josh disembunyikan. Pria itu berjanji akan memberitahu lokasinya apabila Sarah mengembalikan tas miliknya. Namun melihat gerak-geriknya, Sarah yakin orang tersebut berbohong. Apabila dia menginginkan tas itu kembali, maka dia harus membantu Sarah menemukan sang putra dengan cara memberinya kunci pintu yang bisa mengakses semua tempat, dan memberinya denah gedung konsulat. Karena Sarah yakin pria tersebut punya akses. Setelah sepakat, pria tersebut meminta Sarah menunggu 20 menit, setelah itu menemuinya di toilet. Ketika menunggu itu, Sarah melihat Eric datang ke kantin bersama putrinya. Dia membawa mainan untuk sang putri. Di ruang kontrol, pihak keamanan yang bernama Donovan mendapati seluruh CCTV bermasalah. Dia langsung melapor ke Eric dan Eric segera meninggalkan kantin. Sebelum pergi, Sarah mengambil mainan anak Eric yang tertinggal di meja. Dia menemui pria itu di toilet. Pria tersebut bilang bahwa sistem CCTV sudah diretasnya, namun hanya bertahan 1 jam. Setelah itu semua kembali normal. Pria itu pun menyerahkan kunci berupa kartu untuk masuk ke semua ruangan dan denah gedung. Sarah juga menanyakan ruangan Donovan. Dia curiga dengan Donovan. Karena pria itu bilang bahwa Donovan bukan anggota polisi melainkan hanya atlet. Setelah mendapatkan semua itu, Sarah dan kita langsung pergi menuju ruangan Donovan. Di sana mereka menemukan fakta yang cukup mengejutkan. Ternyata di balik semua ini adalah ulah Eric. Eric yang menggiring Sarah agar bekerja di Amerika dan memproses dokumen di kantor konsulat. Eric ternyata seorang anggota militer yang pernah bertugas di Afghanistan. Dan penyebab kecelakaan yang menewaskan suami dan 7 orang rekannya di Afghanistan akibat Eric yang membocorkan lokasi mereka ke pihak musuh. Di sini Sarah baru mengetahui itu semua. Ketika Donovan tiba di ruangan, Sarah langsung melumpuhkannya dan lari. Ali! Clear! Was ist in Afghanistan passiert? Wir waren 2 Teams. Die Amerikaner. Untung saja mereka berhasil lolos dari kejaran. Setelah mengetahui Eric adalah dalangnya, Sarah mengajak kita kembali ke gudang. Di sana Sarah menyuruh kita pergi meninggalkan gedung ini dengan masuk ke dalam mobil ekspedisi. Agar tidak ketahuan penjaga, Sarah mengalihkan perhatiannya. Ketika lari dari kejaran para security, Sarah bertemu dengan Eric di dekat kolam renang. Baku pukul pun tidak dapat dihindari. Sarah berhasil memegang kendali. Sambil menodongkan pistol, Sarah bertanya kepada Eric, mengapa dia menculik sang putra. Padahal dia bisa saja membunuh Sarah. Sarah minta Eric memberitahu di mana Josh disembunyikan. Namun Eric tidak mau memberitahu. Dia yakin Sarah juga tidak akan nembak Eric,
karena jika Eric mati, putranya akan mati kelaparan. Sebelum para security datang, Sarah pun pergi untuk mencari Josh. 1 jam berlalu, semua CCTV sudah kembali normal. Kali ini Sarah merakit bom dengan bahan kimia. Dia meledakkan salah satu lorong, sehingga semua orang panik dan diminta untuk keluar gedung. Consul General? What's going on, Mr. Cage? Well, there's... Di sisi lain, Sarah menghampiri anak Eric yang bernama Aileen. Dia mengaku sebagai sahabat sang ayah, dan memintanya untuk ikut bersamanya. Awalnya Aileen menolak, namun Sarah berhasil meyakinkan Aileen bahwa dia benar-benar sahabat sang ayah dengan menunjukkan mainannya. Aileen setuju dan Sarah membawanya ke dalam ruang keamanan tingkat tinggi. Dari dalam ruangan itu, Sarah menghubungi Eric dan memberitahu dia bahwa Aileen sedang bersamanya. Mengetahui itu tentu saja Eric panik. Dia bertanya apa yang diinginkan Sarah. Sarah meminta Eric segera melepaskan Josh, dan meminta Eric mengakui semua perbuatannya. Eric tidak punya waktu lama, karena Sarah akan segera mematikan pasokan udara, sehingga ruangan itu akan kehabisan oksigen. Di dalam ruangan itu, Sarah memperlakukan Aileen dengan sangat baik sambil bercerita. Sedangkan di luar, ibu Aileen juga sudah menunggu. Ketua konsulat meminta Sarah untuk melepaskan Aileen, namun Sarah menolak, karena Eric adalah seorang koruptor yang rela mengorbankan prajurit lain. Sarah adalah satu-satunya saksi atas kejahatan Eric, oleh sebab itu Eric ingin membunuhnya. Eric tetap tidak ingin melepaskan Josh, karena dia tahu bahwa Sarah tidak akan tega membunuh anaknya, karena Sarah bukan pembunuh. Mendengar itu, Sarah pun melepaskan Aileen dan meminta Eric masuk sebagai gantinya. Di dalam ruangan itu, Sarah tahu bahwa Eric tidak akan melepaskan Josh sebelum Sarah mati. Namun Sarah meminta Eric melepaskan Josh, walaupun nantinya dia sudah mati. Sarah meminta Eric mengantar Josh pada neneknya. Mengetahui suaranya bisa terdengar dari luar, Eric langsung menekan tombolnya agar suara tidak bisa terdengar. Setelah itu barulah Eric berani menceritakan semua rencananya. Ternyata sejak pertama masuk gedung konsulat, Eric sudah mengatur semuanya. Penculikan itu, dan lolosnya Sarah dari ruangan, sudah mereka ketahui melalui CCTV. Termasuk 2 orang yang menyerang kita dan Sarah di kamar adalah atas perintah Eric. Awalnya mereka berusaha mengendalikan, namun ternyata semua berantakan. Ternyata Sarah tidak bisa dianggap remeh. Video rekaman CCTV itu juga sudah mereka rekayasa. Gambar Josh sengaja dihapus. Di sini dengan dramatis Eric juga menceritakan semua alasannya mengapa melakukan ini semua, tidak lain karena dengki dan ekonomi. Sarah pun menyuruh Eric keluar. Namun sebelum keluar, Eric menembak Sarah, lalu menembak kakinya sendiri dan meletakkan pistol di tangan Sarah. Vegan. Eric keluar seolah-olah Sarah telah menyerangnya. Sarah hampir kehabisan tenaga, dia mengingat semua kejadian masa lalunya. Dengan sedikit tenaga, Sarah berusaha menggeser tubuhnya mendekat ke tempat tidur untuk mengambil mainan Aileen yang disimpan di bawah selimut. Sedangkan di luar ruangan, petugas sudah memasang bom untuk menghancurkan pintunya. Sarah berusaha keras menghampiri layar komunikasi. Ketika sampai, Sarah langsung memutar rekaman semua obrolannya di dalam ruangan itu. Ini semua orang tahu tentang kejahatan Eric. Dia pun ditangkap, dan Josh berhasil diselamatkan atas petunjuk Eric. Sedangkan Sarah segera dilarikan ke rumah sakit. Sarah dan Josh berhasil berkumpul kembali. 8 bulan kemudian, Sarah sudah menjalani hari-harinya dengan bahagia bersama sang anak. Film pun tamat. Sampai jumpa di Baitullah.